apakah iya gitu hanya dihadirkan satu suara itu cukup untuk menghimpun banyaknya suara dari masyarakat. Terjadi kemunduran gitu di demokrasi lokal, bertarung dalam kontestasi dan ternyata kalah, maka mereka juga akan banyak ruginya, kira-kira seperti itu. Partai politik itu merapat untuk mendukung pasangan calon ini, akan memiliki dampak juga kepada partisipasi politik dari masyarakat. Halo Visiptarian, balik lagi di podcast Musik Ngerumpi Visip Asik. Kali ini saya nggak sendirian, saya di sini ada ditemani sama Ibu Ajeng, ibunya teman-teman Visip, terutama ilmu politik ya. Kali ini kita mau bawa isu pilkada. Kita tahu sendiri kalau di tanggal 27 November nanti bakal ada pilkada serentak gitu. Saat pertama kalinya di Indonesia kita ini pilkadanya serentak gitu. Apa aja sih dinamika dan juga isu-isu yang bisa kita bahas kira-kira. Nah, di sini kita mau bahas terkait dengan adanya kotak kosong gitu. Jadi gini Bu Ajeng, ada di 37 di Indonesia ada calon tunggal dan itu terindikasi kotak kosong. Bukan terindikasi lagi, udah di-floorkan dari KPU RI bahwa ada 37 calon tunggal di situ, dan artinya ada kotak kosong. Nah, kira-kira di sini dari Ibu Ajeng sendiri nih, untuk adanya kotak kosong ini seperti apa sih dan apa itu sebenarnya kotak kosong? Mungkin teman-teman dari Visiptarian pengen tahu gitu. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Ali. Sebelumnya terima kasih ya. Musik kali ini saya nggak jadi host, saya kali ini jadi narasumber. Tapi oke lah ya. Mungkin ini juga salah satu pembahasan yang sangat menarik karena fenomena kotak kosong itu suatu hal yang sebetulnya agak disayangkan itu bisa terjadi gitu di negara demokrasi seperti di Indonesia. Nah, menceritakan dari apa yang tadi disampaikan oleh Ali bahwa ada 37 wilayah di Indonesia yang ternyata pilkadanya melawan kotak kosong. Nah, mungkin yang nggak usah kita jauh-jauh 37, ternyata di kota kita sendiri aja di Surabaya juga mengalami kotak kosong. Jadi sebetulnya apa sih maksud dari kotak kosong? Di situ tuh maksudnya adalah tidak ada lagi kontestan yang bisa kira-kira berduel gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Jadi hanya ada satu pasangan calon yang kemudian dikontestasikan dengan kotak kosong, kira-kira seperti itu. Karena tidak ada lagi kontestan yang diusung atau yang masuk di dalam sebuah kontestasi pilkada, kira-kira seperti itu. Nah, fenomena seperti ini sebetulnya kalau misalkan kita melihat dalam segi sudut pandang politik lokal demokrasi seperti itu, sebetulnya ini sangat disayangkan. Karena apa? Karena lagi-lagi kenapa bisa sampai tidak ada orang yang atau tidak ada pasangan calon yang mau berkontestasi. Artinya kan sudah ada kira-kira kekuatan gitu ya yang dikumpulkan hanya untuk kepada salah satu pasangan calon, kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah suatu hal yang bisa mengindikasikan adanya kemunduran demokrasi, kira-kira seperti itu. Tapi juga banyak hal sebetulnya yang menjadikan fenomena ini disebut sebagai kotak kosong, kira-kira seperti itu Ali. Dan itu juga suatu hal yang menurut banyak pandangan orang. Apalagi mungkin kita bisa melihat di kota Surabaya yang dimana kota sebesar Surabaya kemudian banyak harapan di sini, namun yang hadir di dalam kontestasi pilkada hanya satu pasangan calon dan juga kotak kosong. Ada apa sebenarnya? Kira-kira seperti itu. Dan juga yang menjadi pertanyaan adalah partai-partai itu kira-kira merapat hanya kepada satu pasangan calon gitu dan tidak ada satu misalkan satu partai politik atau misalkan pasangan calon lain yang diusung dari partai politik lain, kira-kira seperti itu. Sehingga ini juga bisa dilihat sebagai bentuk bentuk dari partai politik yang kira-kira mereka mengamankan satu suara kepada satu paslon kayak gitu. Dan sebetulnya ini juga fenomena yang sangat disayangkan, kira-kira seperti itu. Karena kalau misalkan kita bisa melihat potensi di kota Surabaya, sebetulnya harusnya sih bisa ya untuk menghadirkan pasangan calon lain atau misalkan kandidat lain, kira-kira seperti itu. Kemarin dia sebetulnya sudah sempat ada ya pasangan kandidat secara individu gitu yang independen yang dia kira-kira mau maju, tapi kayaknya suaranya kalah ya jauh. Itu kayak mungkin cuman buat kontestasi ketua Hima kayaknya suaranya. Suaranya emang Bu. Kayak suaranya juga
suaranya juga ini ya nggak banyak gitu, sehingga akhirnya teranulir dan hanya satu pasangan calon aja yang kira-kira berkontestasi gitu sih Ali. Oh, berarti memang kotak kosong ini cukup ini ya Bu. Jadi apa dari 37 tadi itu memang pasangan calonnya cuma satu gitu Bu ya? Iya, jadi emang hanya ada satu pasangan calon Hmm. yang kira-kira partai politik itu merapat untuk mendukung pasangan calon ini Nah, gitu. ini Bu, jadi kita kan tahu ya di Jawa Timur sendiri ada 5 kabupaten kota yang memang ada satu paslon dan melawan kotak kosong, mulai dari kota Pasuruan, kota Surabaya kita sendiri ini kan, dan itu rata-rata mayoritas didukung oleh koalisi gemuk, Ibu. Jadi Betul. koalisi gemuknya itu minimal 8 sampai 15 sampai 18 partai justru. Jadi Mm-mm. contoh Surabaya juga 18 partai merapat semua ke salah satu paslon gitu. Nah, kira-kira yang menyebabkan seperti itu apa gitu? Kenapa partai-partai ini membuat koalisi gemuk akhirnya untuk mencalonkan satu kandidat saja? Kalau misalkan kemarin ada dari putusan MK gitu Bu nomor 60 tahun 2024 kan itu memperlonggar, istilahnya memperlonggar partai-partai untuk mencalonkan kadernya sendiri gitu. Tapi kenapa kok Mm-mm. tetap ada kotak kosong di pilkada serentak ini? Bahkan 37 itu cukup tergolong banyak gitu Bu. Kira-kira Iya. seperti apa Bu? Kalau dari aku sendiri sebetulnya melihat fenomena ini tuh ada kecenderungan partai politik itu tadi mengamankan suara pertama Hmm. seperti itu. Kemudian mereka tidak berani untuk berspekulasi lagi karena sudah tahu kira-kira di wilayah tersebut mana pasangan calon yang pasti akan menang. Kira-kira seperti itu. Dan maka dari itu mereka tidak berspekulasi untuk menghadirkan pasangan calon lain. Kira-kira seperti itu. Kalau misalkan mereka menghadirkan pasangan calon lain sudah bertarung dalam kontestasi dan ternyata kalah, maka mereka juga akan banyak ruginya, kira-kira seperti itu. Karena banyak partai politik yang merapat di satu pasangan calon ini, kira-kira kan gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya adalah hitungan politik mungkin ya, kayak cost and benefitnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu juga salah satu hal yang difikirkan oleh partai politik, kira-kira seperti itu. Nah, tapi selain itu juga ada pertimbangan-pertimbangan yang kalau saya lihat mungkin ini seperti tidak mau keluar dari status quo gitu loh. Jadi kondisi yang sebelumnya atau misalkan rata-rata kan pasangan calon yang melawan kotak kosong itu kan yang sudah pernah Iya. memimpin ya, artinya petahana. Petahana biasanya. Bukan orang baru, bukan pendatang baru. Kalau misalkan pendatang baru aku rasa juga nggak mungkin sefantastis itu sampai akhirnya menjadi kotak kosong, kira-kira gitu. Dan itulah yang membuat kenapa tidak menghadirkan pasangan calon lain, karena mungkin juga ada hal-hal yang masih diamankan kira-kira menurut aku ya. Kayak ada kebutuhan juga dari petahana dan kemudian mungkin banyaklah spekulasi politik yang kira-kira seperti itu. Dan itu sebetulnya agak miris ya karena tapi kita mungkin bisa agak berbangga hati karena meskipun di kota Surabaya di kota kita Surabaya ini pasangan calon dan juga kota kosong, tapi kita juga bisa melihat best practice sebetulnya di Pilgub Jawa Timur yang ternyata menurut aku cukup gagasan yang cukup brilian gitu dari PKB menghadirkan Mbak Lulu kira-kira gitu, meskipun sudah ada nama besar-besar seperti Khofifah, kemudian Bu Risma, tapi ada partai politik lain menghadirkan Bu Lulu gitu, dan itu sangat bagus kalau kita melihat dinamika di Pilgub Jawa Timur gitu. Nah itu mungkin sebetulnya kita bisa belajar banyak sih dari Pilgub Jawa Timur supaya tidak menghadirkan kotak kosong gitu ya di wilayah-wilayah lain. Karena kalau misalkan kita menghadirkan kotak kosong itu ini nggak sih kalian ngerasa kayak males nggak sih akhirnya kan kayak Iya iya pasti ya sih Bu. pasti kan kayak oh cuman itu aja ya kayak gitu nggak ada pilihan lain gitu akhirnya mau nggak mau memilih pasangan calon yang ada kira-kira gitu. Itu juga sih ya akhirnya akan memiliki dampak juga kepada partisipasi politik dari masyarakat di dalam mereka memilih pasangan calon yang dengan fenomena kotak kosong itu gitu. Berarti memang berdampak ya Bu ya, baik dari Mm-mm. partisipasi masyarakat dan juga tentunya demokrasinya gitu Betul. dipertanyakan. Tapi yang ini masih jadi perdebatan sih Bu ya, masih jadi sering didiskusikan di kelas-kelas gitu ya. Sebenarnya kotak kosong ini justru memperbaiki demokrasi atau memang justru demokrasi itu turun gitu loh. Kalau kita melihat kan kotak kosong ini justru memberi kesempatan untuk tidak terjadinya aklamasi seperti itu. Kalau misalkan dalam satu daerah ada satu pasangan calon, artinya penyelenggara mengadakan satu kotak kosong untuk memang masyarakat itu memilih gitu. Tapi di lain sisi juga
masyarakat itu menganggap bahwa di sini ada kecacatan demokrasi seperti itu, Bu. Ada Hmm. cuma satu calon dan nggak ada orang lain gitu yang mau mencalonkan. Ini kira-kira seperti apa, Bu? Ini indeks demokrasinya turun atau memang demokrasi ini berjalan dengan seadanya karena memang disediakan kotak kosong seperti itu, Bu? Oke, sebetulnya kalau melihat dari yang disampaikan oleh Ali tadi, kita kalau ngelihat apa sih kesuksesan demokrasi itu kan ketika orang itu memiliki banyak pilihan ya. Iya. Jadi orang itu tidak terkondisikan dengan pilihan yang hanya itu. Jadi sebetulnya dengan fenomena kotak kosong, kalau dari literatur memang itu menghadirkan kemunduran demokrasi. Mengapa? Karena memang kondisinya adalah hanya ada satu pasangan calon sebetulnya. Kan tidak mungkin ya kita dengan cara aklamasi ya, maka dihadirkanlah kotak Kotak kosong. kosong. Nah, kotak kosong ini kan juga masih misteri apa yang akan terjadi dengan kotak kosong ini kan, kira-kira gitu. Tapi kan tidak ada pilihan lain selain kotak kosong dan juga kandidat atau paslon yang diajukan di daerah tersebut, kira-kira gitu. Nah, inilah fenomena seperti inilah yang sebetulnya cara melihatnya itu lebih kepada karena tidak diberikan porsi lain atau misalkan sumber lain untuk masyarakat itu memilih atau menaruh suaranya, kira-kira gitu. Seharusnya kalau misalkan dalam bentuk demokrasi yang dibentuk dalam elektoral itu kan bisa mengakomodasi gitu lah kira-kira suara dari masyarakat. Nah, apakah dengan hanya satu paslon dan juga kotak kosong ini mengakomodasi suara rakyat kan tidak cukup ya gitu. Iya. Jadi itu juga salah satu fenomena yang sebetulnya bisa melihat bahwa terjadi kemunduran gitu di demokrasi lokal yang wilayahnya itu menghadirkan kotak kosong dan juga satu paslon aja, kira-kira gitu. Tapi juga ada yang kemudian beranggapan bahwa mungkin daerah tersebut sudah terlalu sudah sangat puas gitu dengan kinerja. Tapi kok menurut saya enggak yang kemudian menyatakan bahwa sepuas itu dengan kinerja paslon tersebut gitu. Karena memang lagi-lagi apakah iya gitu hanya dihadirkan satu suara itu cukup untuk menghimpun banyaknya suara dari masyarakat itu. Yang harusnya bisa dibentuk ketika banyak pilihan yang bisa menghadirkan atau mencerminkan demokrasi itu sendiri. Kira-kira gitu. Berarti jawabannya itu memang ada kemunduran demokrasi Iya, seperti itu, Bu, ya. Walaupun MK sudah memutuskan undang-undang tentang kelonggaran untuk partai politik itu, tapi kenyataannya masih tetap ada aja gitu, Bu, ya, yang memang kotak kosong kayak gitu. Nah, ini yang masih jadi pertanyaan teman-teman banyak, ini mungkin Visiptarian juga belum tahu, kira-kira nih kalau misalkan kotak kosong yang menang, seperti apa sih pemimpin itu nanti dipimpin sama siapa gitu kan masih jadi pertanyaan teman-teman Visiptarian ini. Kalau sepengetahuan saya, Ibu, ya, di beberapa pilkada sebelumnya itu ada di kasus di 2018 itu di Makassar, pemenangnya itu kotak kosong seperti itu, Bu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kotak kosong ini menang. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman adalah kira-kira kalau kotak kosong yang menang ini nanti pemerintahan dipegang siapa gitu, Bu? Tapi kira-kira ini enggak ya? Maksudnya kotak kosong menang itu kan suatu hal yang luar biasa itu kalau Iya, misalkan benar. sampai terjadi ya di sebuah wilayah gitu. Berarti emang ada sebenarnya itu bentuk ingin mengganti Iya. pemimpin daerahnya dengan yaudahlah nggak apa-apa pakai mystery box aja kita kotak kosong kira-kira gitu. Nah, kalau misalkan pun sampai kotak kosong itu yang menang, maka itu nanti akan dibantu gitu ya, dibantu oleh pemerintah yang sedang bekerja gitu. Pemerintah yang sedang running kira-kira nanti akan dipilihkan sebagai PLT kira-kira seperti itu. Ya nanti juga biasanya setelah itu akan ada jangka waktu untuk melakukan pemilihan ulang gitu. Jadi itu yang dilakukan ketika dampak dari kemenangan kotak kosong. Jadi PLT itu dari Kemendagri atau Iya. dari Kemendagri, Bu, ya? Jadi selama satu periode itu dipimpin oleh PLT dari Kemendagri, habis itu ketika ada pemilihan umum lagi baru Iya. bisa diganti seperti itu, Bu, ya? Kira-kira seperti itu. Kalau misalkan ada keputusan lain yang entah itu mempercepat pilihan atau pemilihan ulang itu juga mungkin masih bisa dilakukan. Oke. Jadi memang kotak kosong ini sedikit berfungsi gitu lah, Bu. Jadi jadi ada fungsinya gitu. Iya. Kalau yang menang petahana terus kayak kurang asik gitu. Jadi Iya, emang kurang sekali-sekali lah asik. petahana ini kalah sama kotak kosong gitu. Yang lain kalah sama paslon, dia kalah sama kotak kosong Iya, gitu. iya. Itu kalah konyol sih, Bro.
Jadi ada fungsinya ternyata teman-teman ketika kita melihat dihadirkannya kotak kosong. Jadi bukan tanpa alasan seperti itu ada hadirnya kotak kosong, tapi memang kotak kosong ini dijadikan sebagai alternatif pilihan ketika memang dalam satu kontestasi itu tidak ada kontestan lainnya seperti itu. Tapi memang fungsi ini Bu, yang mau saya tanyain sekali lagi ini fungsi utamanya kotak kosong ini Bu. Ternyata apa sih sebenarnya kotak kosong Oke, ini? jadi fungsi utamanya kotak kosong itu supaya tidak terjadi aklamasi pertama itu Nah, ya. iya. Terus kedua, sebetulnya kotak kosong itu juga bisa menjadi bentuk ekspresi dari masyarakat apabila sebetulnya mereka ingin adanya perubahan di sebuah daerah. Kalau misalkan memang sampai ada kotak kosong yang menang di sebuah daerah, berarti itu memang ada protes yang kira-kira itu datang dari masyarakat gitu. Karena mereka tidak mau memilih paslon yang sedang berkontestasi atau mungkin petahananya, kira-kira seperti itu. Tapi karena tidak ada kandidat lain atau tidak ada kandidat baru yang berkontestasi, maka mereka akan memilih kotak kosong, kira-kira seperti itu. Supaya kayak ibarat mereka gini, ya udah kita pilih mystery box, nanti biar dipilihkan sama pihak pemerintah siapa yang kira-kira nanti akan membantu proses penyelenggaraan sebuah daerah tersebut sampai nanti adanya pemilihan kembali, kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya kalau misalkan ada kemenangan dari kotak kosong itu sebetulnya kalau menurut saya adalah kemenangan masyarakat. Karena apa? Mereka bisa menentukan. Jadi masyarakat punya sikap gitu. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh petahana, kira-kira seperti itu. Atau mereka mungkin sudah ingin mengganti atau ingin menghadirkan sebuah pemerintahan yang baru, kira-kira seperti itu juga. Ibarat mereka gini, nggak apa-apa, emang nggak apa-apa ya kalau misalkan kamu pemimpinnya PLT gitu, atau misalkan kamu nggak apa-apa nih misalkan pemimpinnya nunggu dulu. Mungkin respon dari masyarakat akan lebih baik seperti itu gitu daripada dimenangkan kembali oleh petahana yang mungkin mereka juga sudah tahu ada banyak kepentingan-kepentingan di balik itu, kira-kira kan gitu ya. Jadi sebetulnya memang kehadiran kotak kosong ini supaya proses elektoralnya ini dan proses demokrasinya tuh tetap berjalan, kira-kira gitu. Oke Bu, jadi memang fungsi dari kotak kosong ini memberikan partisipasi masyarakat lah, istilahnya bisa memilih seperti itu Bu ya. Oke. Kondisi saat ini tuh sebetulnya juga adalah sebuah kritik ya. Kritik juga kepada partai politik gitu. Kenapa partai politik tidak melakukan fungsinya untuk dia melakukan edukasi politik, dia membangkitkan semangat dan harapan dari masyarakat kayak gitu tuh juga sebetulnya kritik kepada partai politik. Kenapa nggak ada partai politik yang berani gitu kira-kira untuk menghadirkan pasangan lain gitu.